Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi pada pertemuan tutorial yang kedua, ya. Kita kembali kepada modul yang pertama yang sebenarnya kemarin sudah kita bicarakan bersama-sama, ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengulangi modul ke-1 dan kita lanjutkan nanti dengan modul yang kedua. Modul ke-1 dan modul kedua itu membahas tentang konsep, ya, konsep dasar ekonomi pasar, ya. Nah, secara khusus dalam modul ini nanti diharapkan Anda bisa menjelaskan tentang masalah-masalah pokok organisasi ekonomi, metodologi ilmu ekonomi, dan mekanisme sistem ekonomi pasar. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari ekonomi? Apa itu ekonomi? Nah, ekonomi ini bisa didefinisikan ke dalam berbagai atau beberapa definisi, yaitu ekonomi merupakan studi tentang kegiatan produksi dan pertukaran antara anggota masyarakat. Juga ada yang mengatakan bahwa ekonomi itu merupakan sebuah ilmu yang menganalisis perilaku variabel-variabel ekonomi. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi itu merupakan ilmu tentang pilihan. Ya. Kenapa pilihan? Ya, kita dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita tidak terbatas, makanya kita harus mampu melakukan pilihan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan studi tentang uang, tentang suku bunga, tentang kapital, dan juga kekayaan. Nah, sebenarnya apa sih masalah pokok dalam ekonomi di dunia ini? Ya, itu sebenarnya ada tiga masalah pokok. Yang pertama adalah apa dan berapa. Maksudnya, apa yang akan diproduksikan dan dalam jumlah berapa akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksikan komoditi tersebut atau memproduksikan barang tersebut. Yang ketiga, for whom atau untuk siapa. Untuk siapa barang yang sudah diproduksikan tersebut. Nah, sehingga tiga masalah itu timbul karena adanya kenyataan bahwa sumber daya produktif yang dimiliki oleh setiap perekonomian itu adalah langka. Langka dalam hal ini artinya keterbatasan atau scarcity. Ya. Nah, kemudian sumber daya tersebut maka penggunaannya harus bersifat alternatif. Maksudnya alternatif, kita harus melakukan pilihan. Kalau pilihan tersebut tidak dapat kita capai, maka kita harus melakukan penggunaan terhadap komoditi lain yang bisa menggantikan. Kemudian metodologi ilmu ekonomi, ya, ini fokusnya adalah menyusun prinsip-prinsip ekonomi, ya, kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Berawal dari kenyataan atau sebuah fakta, ya, berawal dari kenyataan atau fakta, kemudian dari kenyataan yang menggambarkan relevan tentang suatu aspek permasalahan, ya, kemudian dengan menggunakan prinsip atau teori, ya, yaitu generalisasi perumusan tentang perilaku ekonomi. Maksudnya ini secara umum yang terjadi di lapangan. Kemudian dari fakta dan prinsip atau teori ini diverifikasi. Ya, diverifikasi, dicari kebenarannya, dicari korelasinya, kemudian setelah terverifikasi dilakukan pengujian. Nah, setelah terverifikasi dan pengujian, maka bisa diambil sebuah kebijakan ekonomi berupa pengendalian perilaku ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi ada dua macam metode, yaitu metode induktif dan metode deduktif.
Apa sih tujuan ekonomi tersebut? Nah, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Negara manapun, negara siapapun itu akan selalu terus ya berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, yang stabil dengan tingkat tertentu. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan kenaikan produksi barang-barang dan jasa. Ya, dan ini menunjukkan kenaikan taraf hidup masyarakat sebuah negara. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja penuh atau full employment. Ya. Ini juga merupakan situasi di mana tersedia pekerjaan yang sesuai untuk semua yang ingin dan mampu bekerja. Jadi dengan anggapan tidak ada yang menganggur. Semua masyarakat memperoleh pekerjaan, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang ketiga, stabilitas harga. Nah, stabilitas harga ini merupakan stabilitas tingkat harga secara umum, ya. Dan ini merupakan angka indeks harga atau angka indeks biaya hidup. Makanya beberapa tahun yang lalu dilakukan sensus ekonomi, yaitu ingin melihat stabilitas harga selama kurun waktu tertentu. Ya, nanti akan dikeluarkan indeks harga. Kemudian kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi ini diberikan kepada wirausahawan, karyawan, konsumen, ya. Diharapkan semuanya mampu mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Distribusi pendapatan yang merata. Nah, ini agak susah ya. Ini di mana bahwa ada segolongan masyarakat yang masih kekurangan. Sementara ada golongan masyarakat yang sangat menikmati kemewahan. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan tersebut belum merata. Nah, harapannya bahwa gap atau kesenjangan antara yang kekurangan dengan yang kelebihan itu menjadi semakin kecil. Kemudian keamanan atau jaminan ekonomi yang sering dinamakan dengan kesejahteraan sosial. Ya. Ini merupakan ketentuan jaminan ekonomi terhadap masyarakat yang sakit lama atau sakit parah, yang cacat atau usia tua atau melebihi kelebihan usia ya bagi yang tidak mampu dan kekurangan. Nah, itulah tujuan ekonomi ya tentunya dengan harapan masyarakat negara tersebut menjadi sejahtera. Lanjut ke modul berikutnya ya, yaitu tentang penentuan harga. Penentuan harga ini tidak terlepas dari permintaan dan penawaran ya. Nah, pada gambar tersebut grafik ya, itu ada dua garis lengkung. Yang D ini menunjukkan demand atau permintaan, yang S menunjukkan supply atau penawaran. Sumbu horizontal ya yang mendatar ini menunjukkan Q atau kuantitas ya per periode waktu tertentu, sedangkan sumbu yang vertikal yang tegak ini menunjukkan tingkat harga tertentu. Penawaran atau D ini ya dari kiri atas ke kanan bawah ini menunjukkan kuantitas barang atau jumlah barang yang diminta per periode waktu tertentu ya dengan tingkat harga tertentu. Sedangkan S ini ya kurva S ini menunjukkan penawaran atau kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu ya. Perpotongan antara permintaan dengan penawaran ada di sebuah titik yang kita namakan dengan equilibrium ya, keseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Sekarang unsur-unsurnya dan kerangka sistem pasar, ya. Unsur sistem pasar, ya, maksudnya ini ada beberapa, ya, yaitu tentang pemilikan pribadi dari sumber daya ekonomi, ya, motivasi dan kepentingan pribadi, kompetisi, kemudian pasar, harga, dan peranan pemerintah atau campur tangan pemerintah. Ya. Kemudian ada kebebasan berusaha, motivasi dan kepentingan pribadi, kompetisi atau persaingan, serta pasar, harga, dan peranan pemerintah yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian mekanisme harga. Nah, mekanisme harga atau sistem harga itu ada 3 permasalahan pokok. Ya. Yang pertama, apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Bagaimana produksi diorganisasikan. Kemudian bagaimana output tersebut, ya, setelah terorganisasikan, bagaimana didistribusikan terhadap masyarakat. Nah, tentunya dengan fleksibilitas dan penyesuaian harga. Nah, sistem harga itu nanti bisa menjelaskan tentang perubahan selera atau permintaan konsumen, sehingga sektor perusahaan dan para pemilik input, ya, pemilik bahan baku, produsen, dapat menyesuaikan secara tepat. Itu mekanisme harga. Kemudian ada hal-hal kebaikan dan juga keburukan dari sistem harga. Kita lihat kebaikannya terlebih dahulu, bahwa sistem harga itu merupakan cara untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Dan sistem harga sistem harga bersaing itu bisa menekankan pada kebebasan ekonomi perseorangan. Nah, sedangkan keburukannya atau kekurangannya, persaingan tidak selalu menghasilkan hal-hal yang baik apabila persaingannya tidak sehat. Nah, melemahkan persaingan akan mengurangi kedaulatan konsumen. Ya. Sistem harga persaingan memungkinkan wirausahawan yang lebih efisien mengakumulasikan jumlah besar sumber daya, bukan manusia, berupa kekayaan. Ya, yang wirausahawan yang lebih efisien tentunya akan memperoleh keuntungan yang lebih. Kemudian sistem harga dapat mencapai efisiensi penggunaan sumber daya bila tidak terdapat kegagalan pasar. Anggapannya itu dengan asumsi bahwa semua hambatan itu tidak ada. Sistem harga menganggap proses penyesuaian di pasar terjadi dalam sekejap tanpa memerlukan waktu. Ini kan suatu hal yang sulit, ya, bahwa perubahan harga itu secepat kilat. Modul yang selanjutnya adalah aliran uang dan pendapatan, ya. Aliran uang dan pendapatan ini dalam gambar ini menganut ekonomi 2 sektor, yaitu sektor produsen dan sektor konsumen atau rumah tangga. Dari produsen, ya, itu menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa akhir, ya, yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau rumah tangga. Ya, jadi produsen mengeluarkan output produksi berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau rumah tangga. Sedangkan konsumen atau rumah tangga ini memiliki sumber daya ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, capital, dan kewirausahaan. Jadi antara produsen dan konsumen ini juga merupakan sebuah lingkaran yang tidak dapat terputus. Ya. Nah, lebih lanjut,
Kira-kira seperti ini bisa dapat saya jelaskan ya, produsen atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga atau konsumen. Ya. Sedangkan rumah tangga atau konsumen itu mengeluarkan uang berupa pengeluaran konsumsi, ya. Sedangkan produsen ya itu juga mengeluarkan uangnya untuk membayar upah, sewa, bunga, dan mendapatkan profit dari rumah tangga konsumen. Ya. Modul berikutnya ya, harga dan modul 2, harga dan elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Ini dengan mempelajari modul yang kedua ini diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang mekanisme penentuan harga. Juga mengetahui atau dapat menentukan elastisitas. Ya. Terus yang ketiga, dapat menganalisis penerapan konsep-konsep elastisitas. Permintaan dulu. Ya, permintaan tadi sudah digambarkan ya, yang dengan simbol D, lerengnya atau bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, ya, gambar pada modul ini. Ya. Kemudian permintaan itu menunjukkan kurva atau schedule atau fungsi, ya, berapa sih jumlah suatu produk yang akan konsumen inginkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Contohnya ini pada tabel ya. Pada saat harganya Rp5.000, jumlah barang yang diminta yaitu 1 kg per minggu. Manakala harganya turun menjadi Rp4.000, maka jumlah yang diminta menjadi 2 kg per minggu. Dan seterusnya sampai pada harganya 1.000 ya, maka jumlah yang diminta itu adalah 5 kg per minggu. Sehingga dari tabel ini bisa digambarkan kurva garis pada sebelahnya ini. Ya, pada saat harganya 5, maka jumlah yang diminta 1. Harganya 4, ini titik yang kedua, ya, jumlah yang diminta 2, dan seterusnya. Ini adalah permintaan. Sekarang bagaimana sih hukum dari permintaan? Ya. Bentuk kurva permintaannya jelas berlereng menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau mempunyai gradien. Dalam bahasa matematika gradien itu negatif, atau dalam bahasa statistiknya adalah berkorelasi negatif. Ya, ciri-cirinya ya, pada harga lebih tinggi maka jumlah yang diminta itu akan sedikit atau berkurang, ya, atau mempunyai hubungan terbalik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu dapat dibuat fungsi D atau permintaan atau demand itu sama dengan fungsi dari S adalah selera konsumsi, fungsi juga dari PS harga, P itu price, ya, harga dari barang itu sendiri. P1 adalah harga barang-barang komoditi lain. Y pendapatan, ya. B adalah kekayaan, banyaknya konsumen di pasar, ya, banyaknya konsumen di pasar, sedangkan K adalah ekspektasi atau perkiraan konsumen akan harga barang dan pendapatannya di masa depan. Jadi perkiraan di masa mendatang. Sehingga permintaan atau demand atau D merupakan fungsi dari S, PS, P1, Y, B, dan K. Ada permintaan, tentunya ada penawaran. Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan. Kalau yang melakukan permintaan itu adalah konsumen,
Sedangkan yang melakukan penawaran itu adalah produsen. Sehingga penawaran itu dapat didefinisikan sebagai schedule atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas atau jumlah ya, yang para produsen ingin dan mampu produksikan dan menawarkannya di pasar pada setiap titik harga tertentu selama suatu periode. Ya. Kalau permintaan barang, jumlah barang yang diminta, kalau penawaran jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran itu apabila harga naik, maka jumlahnya atau kuantitasnya yang ditawarkan itu juga akan naik. Bila harganya turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Contohnya ini, pada harganya 1, jumlah yang ditawarkan 1. Pada harganya 1,5, jumlah yang ditawarkan 2. Nah, pada titik ini, titik yang ketiga, harganya Rp3.000, maka jumlah yang ditawarkan 4, dan seterusnya sampai pada harga kelima, jumlah yang ditawarkan adalah 6. Ya. Jadi semakin tinggi harga barang tersebut, maka jumlah yang ditawarkan itu akan semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi hampir sama dengan penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, teknik produksi, dan harga faktor-faktor produksi atau harga inputnya, ya, faktor produksi atau input. Kemudian perubahan harga barang lain, ini berpengaruh karena sebagai pembanding harga barang lain. Kemudian ekspektasi harga di masa depan, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pajak serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, penentuan harga dan kuantitas keseimbangan, ya, keseimbangan tadi di muka sudah saya jelaskan sedikit. Keseimbangan akan terjadi manakala permintaan dan penawaran itu berpotongan, ya, atau ketemu dalam sebuah titik, ya. Ini yang di perpotongan antara demand dan supply. Di atas, manakala ada gap antara permintaan dan penawaran, yang kita namakan dengan surplus atau kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan penawaran. Sedangkan permintaannya di 300, penawarannya di 800. Sedangkan yang di bawah ini terjadi kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan penawaran. Ya. Yang diminta itu 900, tetapi yang ditawarkan hanya 300. Ini angka berapa? 400 misalnya itu. Ya. Itu keseimbangan. Terus elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Elastisitas permintaan komoditi itu dirumuskan presentasi perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Ya. Nah, ada dua konsep, yaitu elastisitas titik dan elastisitas busur. Nah, terus koefisien elastisitas itu menunjukkan bagaimana respon atau perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga yang bisa kecil sekali atau mendekati 0. Sedangkan elastisitas titik itu tak bisa menunjukkan besarnya koefisien dengan angka tertentu. Tetapi melalui pengujian-pengujian tertentu, ya, dengan menggunakan perubahan pendapatan total yang besarnya merupakan perkalian antara harga dengan kuantitas. Nah, ini contoh elastisitas, ya. Pada di atas perpotongan antara harga dan kuantitas, itu elastisitasnya lebih besar daripada 1, sedangkan pas pada perpotongan harga dan kuantitas itu elastisitasnya adalah 1, sedangkan di bawahnya atau dikatakan dengan inelasticity, yaitu lebih kecil daripada 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas adalah substitubilitas, ya, adanya substitusi
barang dan juga adanya substitusi dari pemerintah. Kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan kepada barang tersebut. Jadi berapa persen konsumen rumah tangga membelanjakan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Juga jenis barang, ya, karena jenis barang itu akan mempengaruhi permintaan daripada konsumen dan lamanya periode waktu. Elastisitas penawaran ini merupakan konsep elastisitas yang berlaku untuk permintaan maupun penawaran. Dan faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah lamanya waktu para produsen bereaksi terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran ini dalam hubungannya dengan periode pasar itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka yang sangat pendek. Jangka waktunya sangat pendek ini hingga tak ada waktu. Sedangkan jangka pendek, dalam periode jangka pendek itu kapasitas produksi perusahaan-perusahaan sudah tertentu dan tidak dapat diubah. Sedangkan jangka panjang, perusahaan mempunyai cukup waktu untuk mengubah tampilan dan mengurangi skala pabrik. Saya kira demikian materi kuliah pada hari ini. Ya. Untuk jelasnya Anda bisa mempelajari modul ya pada buku materi pengantar ekonomi mikro. Terima kasih. Ya.